Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Wanda Nafisa Maulidia dengan NIM 080-204-20080 dan rekan saya Tania Rizky Wulan Anggraini dengan NIM 080-304-20086 akan menyampaikan final project kami mengenai analisis saham yang dibeli pada aplikasi Stockbit, dan tugas ini diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pasar uang dan pasar modal syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis makro. Yang pertama ada definisi analisis makro. Saat ini menilai keadaan ekonomi global secara keseluruhan, analisis ekonomi makro adalah metode pilihan dari apakah keadaan ekonomi dunia saat ini masih merupakan resesi atau krisis ekonomi. Yang B ada analisis ekonomi dunia. Tingkat inflasi lebih tinggi daripada yang terjadi dalam beberapa dekade yang bertepatan dengan meluasnya dan perlambatan yang lebih parah dalam kegiatan ekonomi di seluruh dunia daripada yang diperkirakan. Tingkat inflasi di seluruh dunia diantisipasi untuk naik dari level saat ini, yaitu 4,7% pada tahun 2021 menjadi 8,8% pada tahun 2022, sebelum mendatar pada 6,5% pada tahun 2023 dan 4,1% pada tahun 2024. Selanjutnya yang C, analisis ekonomi Indonesia. Operasi sehari-hari perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi makro di mana ia beroperasi. Investor akan menemukan bahwa memiliki kemampuan untuk memahami dan meramalkan situasi ekonomi makro di masa depan sangat membantu mereka. Ada sejumlah faktor yang indikator ekonomi makro yang akan dibahas di sini. Dari sejumlah faktor dan indikator ekonomi makronya, yang pertama ada PDB per kapita Indonesia dilaporkan sebesar 4.349.171 USD pada 2021. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 3.927.333 USD pada untuk 2020. Berikut gambar di bawah ini. Yang kedua ada inflasi. Kenaikan harga rata-rata barang dan jasa selama periode waktu tertentu inilah yang oleh para ekonomi disebut sebagai inflasi. Tanggal Desember 2022 data inflasinya ada 5,51%, November 2022 ada data inflasinya 5,42%, Oktober 2022 data inflasinya ada 5,71%, September 2022 data inflasinya ada 5,95%, Agustus 2022 data inflasinya ada 4,69%, Juli 2022 data inflasinya ada 4,94%, Juni 2022 data inflasinya ada 4,35%, Mei 2022 data inflasinya ada 3,55%, April 2022 data inflasinya ada 3,47%, Maret 2022 data inflasinya ada 2,64%. Yang ketiga ada BI rate, merupakan acuan suku bunga yang digunakan sebagai benchmark bagi seluruh lembaga perbankan di Indonesia. Selanjutnya ada kurs rupiah. Menurut data dari Bank Indonesia, tingkat kurs rupiah terhadap dolar pada tanggal 6 Januari sampai 26 bulan Desember 2022 bergerak secara fluktuasi. Selanjutnya ada analisis industri. Yang A ada definisi analisis industri. Merupakan jenis analisis yang dapat digunakan untuk membantu investor dalam mengidentifikasi kemungkinan investasi pada industri yang memiliki karakteristik resiko dan pengambilan yang menguntungkan bagi investornya sendiri. Yang B ada analisis berdasarkan pertumbuhan indeks industri. Menurut data dari IDX, tingkat imbal hasil tertinggi pada Maret 2022 sektor finansial yaitu sebesar 40% dan tingkat imbal hasil terendah oleh sektor tekno dengan 0,2%. Berdasarkan data di atas, maka kami memutuskan untuk membeli saham di sektor finance
infrastruktur dan non-cyclical. Alasannya karena pertama, terlepas dari kenyataan bahwa ada proyeksi untuk ekspansi ekonomi tahun ini, nilai saham perbankan di sektor keuangan belum mengalami dorongan besar atau mempercantik jendela. Yang kedua, ada sebagai hasil dari jaringan 5G yang telah diantisipasi oleh banyak orang selama beberapa waktu. Saham di sektor telekomunikasi, sektor infrastruktur belum mengalami pertumbuhan besar. Yang terakhir, ada koreksi pada sektor non-cyclical yang melibatkan saham ternak memberikan peluang untuk membeli dengan harga rendah, dan juga terjadi kenaikan harga komoditas hewan menjelang akhir tahun. Kemudian analisis fundamental. A. Definisi analisis fundamental yang merupakan studi tentang ekonomi, industri, dan kondisi perusahaan untuk memperhitungkan nilai dari saham perusahaan. B. Rasio analisis fundamental. Dalam melakukan analisis fundamental, perusahaan investor harus mendasarkan kerangka pikirannya pada tingkat earning per share atau EPS, kemudian price earning ratio atau PER, kemudian return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan price to book value atau PBV. Analisis fundamental. A. Industri keuangan, Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Berdasarkan anggaran perusahaan, lingkup peluang BBRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki BRI untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip persaruan terbatas. Kemudian, valuasi dengan menggunakan ROE, P atau E ratio, seperti gambar yang tertera. Dari data aplikasi Stockbit diketahui PE rasio industri keuangan sebesar 12,33x, sedangkan PE rasio Bank Rakyat Indonesia TBK sebesar 13,71x, maka fair value seharusnya akan sama dengan 12,33 per 13,71 per harga BBRI saat pembelian. B. Industri telekomunikasi atau sektor infrastruktur, PT Telkom Indonesia Persero TBK. Segmen perorangan menyediakan layanan telekomunikasi seluler bergerak dan nirkabel tidak bergerak bagi pelanggan individu. Segmen lainnya menyediakan layanan pengelolaan gedung. Valuasi dengan menggunakan ROE dan PE ratio bisa dilihat pada gambar. Kemudian diketahui PE ratio industri telekomunikasi sebesar 15,44x, sedangkan PE ratio PT Telkom Indonesia TBK sebesar 16,62x, maka fair value yang seharusnya akan sama dengan 15,44 per 16,62 per harga Telkom saat pembelian. ROE 18,18% dan ROA 8,32%. Industri minyak, gas, dan batu bara, PT Bumi Resource TBK. PT Bumi Resource TBK merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara dan minyak bumi. Usahanya meliputi penambangan, pemrosesan, dan pemasaran minyak bumi dan batu bara. Valuasi dengan menggunakan ROE dan PE ratio seperti pada gambar, yang diketahui PE ratio industri batubara sebesar 5,93x, sedangkan PE ratio PT Bumi TBK sebesar 7,21x, maka fair value yang seharusnya akan sama dengan 5,93 per 7,21 per harga bumi saat pembelian, di mana ROE sama dengan min 346,96% dan ROA sebesar 10,19%. D. Industri barang baku, PT Aneka Tambang TBK. PT Aneka Tambang TBK adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan serta pemasaran mineral alam. Valuasi dengan menggunakan ROE dan PE ratio seperti yang ada pada gambar, diketahui PE ratio industri barang baku sebesar 19,01x, sedangkan PE ratio PT ANTM TBK sebesar 17,08x, maka fair value yang seharusnya akan sama dengan 19,01 per 17,08 per harga ANTM saat pembelian, di mana ROE 12,31% dan ROA 8,22%. Analisis teknikal. A. Definisi analisis teknikal yang merupakan metode pengevaluasian saham, komoditas, ataupun sekuritas lainnya dengan cara menganalisis statistik yang dihasilkan oleh aktivitas pasar di masa lampau guna memprediksi pergerakan harga di masa depan. Analisis teknikal saham yang dibeli yang pertama PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK atau BBRI. Berikut hasil analisis teknikal saham BBRI secara harian atau daily. Yang pertama, MA merupakan garis yang dibuat untuk menghubungkan harga rata-rata harian. Indikator MA 5, 10, 20, 50 saham BBRI memberikan sinyal beli. Kemudian B, MACD. Indikator MACD saham BBRI adalah 19,7. Yang C, stokastik
indikator stochastik 9,6 saham BBRI adalah 48,3, maka rekomendasi netral. Yang terakhir relative strength index atau RSI BBRI adalah 56,8. Kedua, Telkom Indonesia atau Persero TBK. Berikut hasil analisis teknikal saham Telkom. MA pada saham Telkom 5,10,20 sampai 200, maka rekomendasi sangat jual. Yang B, MACD atau Moving Average Overgance Divergence, indikator MACD saham Telkom min 17,686 dengan tindakan jual. C, stochastik indikator stochastik 9,6 saham Telkom adalah 24,242, maka tindakan netral. D, relative strength index atau RSI, indikator RSI saham Telkom 35,79, maka tindakan jual. Yang ketiga, PT Bumi Resource TBK atau BUMI. Berikut hasil analisis teknikal saham Bumi. Yang pertama, AMA 50 days pada saham Bumi sebesar 15.630,2. BMACD, indikator MACD 12,26 saham BUMI adalah min 3,772, maka tindakan jual. C, stochastik, indikator stochastik 9,6 saham Bumi adalah 45,276, maka tindakan netral. D, relative strength index atau RSI, indikator RSI 14 saham Bumi adalah 34,669, maka tindakan jual. Keempat, Aneka Tambang Persero TBK ANTM. Berikut hasil analisis teknikal saham ANTM. AMA, indikator MA 50 days pada saham ANTM sebesar 15.630,4. BMACD, indikator MACD 12,26 saham ANTM adalah min 9,154, maka tindakan jual. C, stochastik, indikator stochastik 9,6 saham ANTM adalah 55,324, maka tindakan beli. Do, RSI, indikator RSI 14 saham ANTM adalah 46,976, maka tindakan netral. Berikut transaksi pembelian saham kelompok kami, di mana kami diberikan modal Rp 100 juta pada aplikasi virtual trading Stockbit. Namun kami tidak menginvestasikan semuanya. Kami menginvestasikan modal tersebut ke beberapa saham perusahaan, diantaranya BBRI, Telkom, Bumi, dan Antam. Ringkasan hasil investasi dari modal Rp 100 juta yang diberikan, terdapat dana diam sebesar Rp 92.789.700 rupiah. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2023, kami mendapat kerugian sebesar Rp 308.700 rupiah yang didapat dari penjualan saham. Jadi total aset kami saat ini adalah sebesar Rp 99.691.300 rupiah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.